Oke, assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Piwa Channel. Kali ini saya akan membuat video yang dimana tujuannya untuk bagaimana kita cara mengetahui indikasi-indikasi apa saja yang perlu diperhatikan dalam merawat domba dan cara mencegahnya. Jadi indikasi-indikasi ini tentang bagaimana ciri-ciri penyakit yang dialami oleh domba dan cara mencegah agar domba tersebut tidak mengalami kematian ya teman-teman. Yang dimana para peternak domba pun kalau ingin merawat dombanya dengan skala banyak itu perlu sangat diperhatikan sekali, karena yang dimana kita tahu di tahun-tahun periodik seperti ini angka-angka domba dan kambing itu mengalami inflasi harga yang cukup tinggi ya teman-teman, yang dimana kita ketahui harganya tidak relatif kecil dan selalu meningkat tiap tahunnya. Yang dimana harga jantan pun sekarang mengalami kenaikan sebesar 600.000 untuk per satu tipenya. Oke bang, terus apa aja nih indikasi dari penyakit-penyakit domba? Oke, mayoritasnya penyakit domba itu ada dua ya, antara mencret dan cacingan. Nah, cuman cacingan ini udah parah. Cacingan itu bisa dilihat dari gejalanya mencret itu. Nah, mencret itu apa yang menyebabkan mencret itu bang? Oke, mencret itu yang pertama dari pola makan. Ini pola makan, terus air minum, kesehatan, lingkungan, maupun cuaca ekstrim. Terus kenapa cuaca ekstrim dimasukin bang? Iya, karena cuaca ekstrim dapat. Jadi maksudnya cuaca ekstrim itu pergantian suhu dan iklim ya. Jadi misalnya pagi hujan nih, sore panas, itu mempengaruhi suhu badan dari si domba. Terus kalau pakan, kenapa pakan bisa termasuk hal yang menyebabkan domba-domba menjadi penyakit mencret? Karena kita nggak tahu dari mana pakannya. Terus pakannya itu takutnya di dalam, biasanya pakan rumput ya, itu ada bakteri atau virus liar. Makanya di sini kita untuk cara mencegahnya menggunakan pakan fermentasi ya, yang dimana di dalamnya itu sudah ada protein dan vitamin. Oke, terus minum juga harus rutin diganti. Kenapa? Karena kalau minum gak rutin diganti akan menimbulkan kayak semacam kecoa atau telur nyamuk ya. Itu nggak bagus jika dikonsumsi bersama si domba-domba tersebut ya teman-teman. Oke. Nah, ini jadi domba-dombanya. Terus gimana bang cara taunya domba sakit? Oke, yang pertama kita lihat dari kotorannya. Kalau di kandang kotorannya bulat, insya Allah itu domba akan sehat. Tapi jika misalnya ada yang kayak gini nih, mencret nih. Kalau mencret kayak gini, kita harus buru-buru cari tahu domba mana yang mengalami pembuangan BAB-nya itu mencret seperti ini. Bisa kalau udah kayak gini tuh udah ada gejala, kalau indikasi dia bakal cacingan atau gejalanya mencret. Itu harus dikasih tahu. Nah, biasanya terus gimana bang cara kita tahu dia mencret selain kita ngeliat kotorannya? Pertama, dia lemas. Pasti ketika ada orang yang masuk di area kandang atau tempat naungan dombanya, pasti dia akan masih duduk atau tertidur, tidak mudah bangun, tidak mudah aktif, karena pasti dia tidak mengalami kebugaran yang fit. Terus gimana bang cara mencegahnya? Tadi kan yang saya bilang dia dari pola makan ya. Pola makan berarti makannya harus menggunakan pakan fermentasi. Terus air minum rutin diganti. Nah, terus misalnya ada yang nanya kalau faktor penyebab itu faktor eksternal bang, seperti perubahan iklim. Nah, kita tuh gimana tuh cara mencegahnya? Nah, untuk faktor eksternal kita biasanya menggunakan vitamin dan daya tahan tubuh. Di sini kita menggunakan vitaminnya B kompleks dan hematodin. Nah, B kompleks itu buat daya tahan tubuh, dan untuk vitaminnya kita pakai hematodin yang dimana untuk menambah nafsu makan. Jadi pakan fermentasinya akan semakin meningkat ya teman-teman. Nah, berikut ini domba-domba ketika masih berdiri dan tidak ada yang duduk atau menyendiri, dia insya Allah akan sehat. Pokoknya kalau ada domba yang jika kita masuk ke area kandang dia masih tidur dan tidak bergerak, itu sakit. Terus yang kedua, dia suka menyendiri, biasanya itu juga sakit karena lemah daya tahan tubuhnya, tidak mudah berbaur dia ya teman-teman. Domba-domba. Terus apalagi bang, bisa dari mata juga bisa kita lihat
tidak jernih, tidak hitam, atau ada kebutaan pink eye. Nah itu dia karena buta tidak bisa mengetahui lokasi pakan ya teman-teman. Jadi dia mati karena tidak mengkonsumsi makanan secara rutin. Terus dari mulut bisa kita tahu dari air liurnya atau hidung, dari lendir pilek atau enggaknya. Berhubung cuaca sekarang kan lagi cuaca ekstrim ya, pergantian suhu sekali. Jadi yang pertama untuk mencegahnya, menggunakan pakan-pakan fermentasi yang sudah ditambahin protein dan vitamin. Yang kedua, rutinnya diganti air minum. Yang ketiga, kita supply dengan injeksi hematodin dan B kompleks ya teman-teman, agar si domba ini dapat dijamin kesehatannya. Pokoknya ketika kita ngecek ada domba yang tidak mudah bangun, terus menyendiri, itu harus dilakukan pertolongan pertama. Atau jika sudah parah, lebih baik kita potong saja agar tidak menjadi bangkai. Karena kalau kita telat potong kan akan jadi bangkai, dan itu sangat disayangkan untuk para peternak. Dan jika itu terjadi terus-menerus akan mengalami kerugian untuk para peternaknya. Yang dimana kita tahu untuk harga domba sekarang mengalami inflasi yang sangat signifikan ya teman-teman. Semoga info-info saya dapat bermanfaat untuk para peternak lainnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya. See you in next video. Assalamualaikum.